Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Tetap semangat, penuh syukur dan sukacita, serta semoga hari ini damai sejahtera melingkupi atas hidup panjenengan semuanya. Kita berjumpa kembali dalam suasana ibadah keluarga yang kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Mari bersama kita memasuki ibadah pada saat ini dan di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penolong kehidupan. Amin. Marilah kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, kita nyanyikan bait pertama dan yang keempat. Bersama-sama kita akan menyiapkan hati dan diri kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari bersama menyiapkan hati dan menyatukan hati kita bersama berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan yang adalah anugerah pemberian Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami berserah kepadamu untuk dimampukan mendengar dengan baik dan kemudian belajar untuk melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini dipersiapkan dari Matius 14. Kita baca ayat yang ke-22 sampai 33. Yang demikian sabda firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Berjalan di atas air. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Berbahagialah bagi kita, orang percaya yang selalu mau membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada saat ini, tenang, fokus, percaya dalam segala situasi. Ayat nas yang akan kita pelajari bersama yaitu pada ayat yang ke-27b akan saya bacakan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup ini bukanlah semudah yang kita pikirkan. Kadang kita berjalan di tempat yang rata tanpa aral dan naik. Tapi ada waktu kita berjalan di jalan yang terjal dan berliku-liku. Ada kalanya hati kita tenang, jauh dari kesulitan dan kegentaran, hidup diwarnai dengan canda dan tawa. Tapi ada waktu di mana kita hidup penuh kegelisahan, hidup diliputi kesulitan dan kegentaran, pikiran sumpek, dan kita merasa setiap apa yang kita lakukan sia-sia. Ada waktu di mana kita dapat mengatasi masalah, tetapi ada waktu di mana masalah terasa berat, bahkan membutuhkan orang lain. Namun masalah tidak teratasi. Inilah warna kehidupan, dan setiap orang tidak dapat menghindar dari suatu keharusan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita dipertemukan oleh firman Tuhan yang tentunya panjenengan sudah sering mendengarkan. Perikop bacaan kita hari ini mengisahkan kondisi ketakutan yang dialami para murid saat mereka sedang berada di tengah-tengah Danau Galilea. Ketika mereka berada di tengah-tengah Danau Galilea ini,
Perahu mereka diterpa badai, angin sakal. Segala kemampuan yang mereka miliki sebagai nelayan telah dikerahkan untuk melawan ganasnya badai itu. Namun usaha mereka sia-sia. Mereka diliputi ketakutan dan bayang-bayang kematian sedang ada di pelupuk mata mereka, sehingga mereka tidak fokus lagi. Tuhan Yesus yang saat itu mendekati, mereka sangka hantu. Begitu hebat ketakutan yang dialami oleh para murid, sehingga mereka harus berteriak-teriak saat menyaksikan pemandangan yang tidak sepertinya, di mana Yesus berjalan di atas air. Namun di tengah-tengah keadaan yang menakutkan itu, suara Tuhan Yesus dengan lembut terdengar, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan ketika ia naik ke atas perahu itu, ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah murid, seketika itu juga angin reda. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tidakkah hal yang sama sering menjadi warna dalam hidup kita? Seringkali kita terperangkap dengan masalah yang sedang kita hadapi, yang membuat fokus perhatian kita tidak lagi pada Tuhan. Masalah yang kita hadapi menimbulkan kesulitan. Masalah yang kita hadapi menimbulkan kekhawatiran. Akibatnya, iman kepada Tuhan yang berkuasa mengatasi setiap masalah pun menjadi runtuh. Namun syukur Bapak, Ibu, Saudara, jikalau kita masih memiliki kesadaran seperti Petrus untuk berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Sebesar dan seberat apapun pergumulan kita, semua itu dipertimbangkan oleh Tuhan. Tuhan tahu jika kita bergumul. Tuhan juga tahu batas kemampuan kita dalam menyelesaikan setiap pergumulan itu. Tuhan yang bertindak untuk mengatasi semua masalah yang tidak mampu kita atasi. Tenanglah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita membiarkan Yesus, tanda petik, tidur di dalam hidup kita. Artinya, karena kita tidak lagi berseru, kita tidak lagi berserah dan memanggil Dia. Kita hanya sibuk dengan urusan pribadi. Kita sibuk dengan pekerjaan dan keinginan pribadi saja. Kenyataannya dalam kehidupan sebagai orang beriman, ketika mengalami permasalahan yang berat, kita sering panik dan menjadi takut. Padahal Yesus selalu ada dan dekat dengan kita. Ia tidak pernah membiarkan, apalagi jauh dari kita. Kita terlalu larut dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kehebatan kita sendiri, pengalaman kita. Padahal saat kita bangga dan terlena dengan kondisi nyaman, ada roh kegelapan yang sedang tersenyum menyaksikan bagaimana kita membanggakan kehebatan diri kita, prestasi kita, dan pencapaian kita. Roh kegelapan itu sangat gembira
menikmati ketika kita merampas kemuliaan Allah untuk memuliakan diri kita sendiri. Bacaan Injil hari ini mengajarkan kita bahwa iman akan Yesus selalu menjadi kekuatan dalam menghadapi segala masalah. Bukan sebaliknya, justru kita sering melupakan dan tidak percaya kepadanya, malah menganggap seakan-akan setiap persoalan, setiap masalah datang dari Tuhan. Tanpa iman kepercayaan akan Yesus, saat ada masalah akan membuat kita menjadi stres, murung, putus asa, bahkan menyerah. Injil Yesus dalam bacaan kita saat ini mengajarkan kita untuk tetap percaya, mengandalkan Dia dan berserah. Jangan bimbang dalam menjalani setiap langkah hidup kita, sebab Tuhan Yesus selalu setia dan ada dengan kita. Mari kita selalu senantiasa andalkan Yesus dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita pasti merasakan ketakutan, kekhawatiran, seperti halnya kita mengalami gelombang besar dalam hidup. Karena situasi ini sangat merubah kehidupan kita sebelumnya. Apa yang menjadi rencana kita dalam 1 tahun ini buyar, ambyar. Ketika ada berita yang mengumumkan banyak orang di dunia terjangkit virus COVID-19 dan banyak yang meninggal, mungkin hal ini menjadi tekanan dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa juga hidup dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Tanpa sadar, dari dalam hati kita, pasti kita masih berpengharapan, seperti halnya Petrus. Tuhan, tolonglah aku. Kita berharap Tuhan tetap melindungi kita, juga orang-orang yang kita kasihi. Dengan situasi seperti saat ini, kita diharapkan tetap tenang, tetap mematuhi himbauan yang ada. Allah mungkin tidak bekerja dengan mengubah keadaan yang kita hadapi saat ini dalam sekejap. Dia mungkin tidak mengubah mendung menjadi cerah atau badai menjadi tenang. Namun hal yang pasti adalah Dia memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Dengan demikian, apapun yang saat ini kita alami, Tuhan selalu ada buat kita. Sebagai orang percaya, kita yakin Tuhan selalu memampukan kita. Tuhan meneguhkan kita di tengah pandemi yang ada, sehingga kita tetap mampu bersaksi bahwa Allah kita, Allah yang sanggup mengatasi segala hal yang terjadi di dunia ini, dan setiap rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk itu marilah kita tetap tenang, tetap berharap bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk menghadapi kondisi saat ini, sehingga kita bersama boleh dibebaskan dari pandemi yang saat ini menimpa bangsa kita, juga dunia yang kita diami. Tenanglah, jangan takut, sehingga kita tetap dimampukan untuk bersaksi tentang kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan yang telah memberkati dalam kehidupan kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang keempat.
Marilah Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama menyerahkan apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan dan syukur kita kepadanya melalui doa syafaat. Mari menyatukan hati kita bersama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang setia, yang selalu mengasihi kami. Saat ini kami datang merendahkan hati kami memohon ampun setiap kesalahan kami, perbuatan kami, serta perkataan kami. Siapapun kami datang apa adanya di hadapan-Mu, jamah setiap kami. Kami bawa segala masalah kami, pergumulan kami. Kami datang kepadamu karena kami tidak mampu tanpa-Mu. Di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Beri kami kekuatan setiap apapun yang kami hadapi, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan setiap umat-Mu di tengah-tengah kondisi saat ini. Kami serahkan kepadamu tenaga medis. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan hingga mampu berserah, menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Tuhan memampukan dan memberi kesehatan dan kesabaran kepada seluruh medis yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Beri kemampuan untuk menata dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa menyertai setiap warga negara Indonesia satu persatu. Kuatkan untuk menjadi jalan karya-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat melihat karya-Mu di tengah-tengah kami melalui kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk gereja-Mu, juga kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada, sehingga dapat secara nyata menunjukkan bagian dari persekutuan yang saling menolong dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami dalam keadaan kami masing-masing. Berkati setiap upaya pelayanan yang saat ini terus kami lakukan di tengah kondisi pandemi ini. Sertai, mampukan supaya tetap menjadi jalan berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih terus belajar di tengah keterbatasan kondisi saat ini. Tetap sertai, beri hikmat akal budi yang hanya daripada Tuhan, sehingga boleh mencapai apa yang dicita-citakan. Kami serahkan persembahan kami hari ini sebagai ungkapan syukur atas berkat yang kami terima daripada-Mu. Terimalah, kiranya Engkau berkenan untuk memakai persembahan kami sebagai wujud kami turut serta di dalam karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan marilah terus berpengharapan kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan ini, terus berkarya mewartakan kebaikan Tuhan dalam bentuk kesaksian yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah hidup kita semakin bermakna, bukan bagi diri kita sendiri, bukan bagi keluarga kita sendiri, tapi lebih bagi Tuhan, bagi gereja, bahkan bagi sesama. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga.
Marilah bersama-sama kita menyatukan hati kita memohon berkat Tuhan. Kasih setia yang tidak berkesudahan dan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua, kini dan selamanya. Amin.